sekalian. Selamat bergabung di Majelis Taklim Cahaya Surgawi. Hari ini kita akan memasuki kajian mengenai sholat bagian kelima yang merupakan lanjutan dari membedah bacaan sholat. Silakan aja kita langsung ya Pak untuk menghemat waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Arifin. Ini nggak kedengaran sama sekali nih. Bu Dewi masih mute posisinya, masih mute. Tuh. Bu Dewi masih Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya udah membuka barusan, jadi silakan Pak Ustadz terusin aja. Silakan Pak. Tadi nggak kedengaran sama sekali. Hai. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, amsal mulkaina ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد. Pertama kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, ingat pelajaran yang kemarin ketika kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa sih dalam pertemuan apapun kita mukadimah dengan kata-kata alhamdulillah, as-sana 'ala Allah. Rahmat Allah tidak akan turun kepada kita perkumpulan apapun kecuali dimukadimah dengan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, semua pujian milik Allah, maka tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Seluruh nikmat milik Allah, maka pujian kembali kepada yang punya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Inilah yang disebut dengan mengagungkan Allah di dalam waktu bersamaan, merendahkan diri kita. Jangan sampai kita tidak memahami hal-hal yang seperti ini, kita cukup hanya menerjemahkan segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Terus, apakah Anda punya pujian? Sungguhnya kita tidak punya pujian sama sekali. Nah, ini yang harus kita pahami. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mengagungkan Allah, membesarkan Allah Azza wa Jalla. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kajian-kajian sebelum ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita mudah gimana merasakan sesuatu salat. Ya, merasakan sesuatu setelah salat. Saya kasih gambaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih dari Abi Hurairah. Teksnya sangat banyak, variatif ya. Maka itu kita akan membahas esensinya, substansi daripada hadis-hadis. Ustaz Jumal, apakah suara saya terganggu enggak? Ada Ustaz Jumal, tolong di Ibu Dewi. Jelas, Ustaz. Suaranya jelas. Suaranya jelas tapi kayak hanya sinyal ya. Sinyal sih. Jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi Hurairah radhiyallahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari supaya kita mengerti bagaimana membersihkan jiwa kita dari yang kotor. Karena setiap di dalam diri kita, kemarin kita sudah mengajak kemaksiatan, mengajak tidak baik, ada jiwa takwa. Dan ini selalu begini. Ini awal-awal kita bahas. Ya, tiba-tiba Rasulullah SAW, mudah-mudahan ini tidak masalah ya sinyalnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW itu, coba berpikir pendapat Anda
bagaimana karena bibabi ahadikum nadharan yaqtasir min khamsa maratan, sahabat-sahabat, pendapat kalian bagaimana wahai sahabat-sahabat salah satu ada yang pas di depan pintunya ada sungai yang sangat jernih dalam satu hari. Allah berandai. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, bagaimana pendapat kalian? Ada sisa dunia? Para sahabat mengatakan tidak mungkin ada tersisa. Mandi satu hari 5 kali. Pak Ustadz, suaranya keputus-putus. Dan Ustadz mental kayak gini. Ustadz Jumal, suaranya Pak ke-mute. Ya, terganggu karena beliau di aula ya. Saya belum tahu aula mana, kemudian tempat sinyalnya mungkin kurang bagus. Sebentar. Ya ini, di sini saya coba saya nggak bawa modem ya. Kita yang masalah saya tadi nggak bawa modem. Sebentar, saya coba pakai HP saya aja. Tethering HP aja, Ustaz. Ya, saya coba pakai HP saya. Tethering, mudah-mudahan bisa ya. Ya, kita coba dulu. Udah lebih bagus. Sebentar ya. Lebih bagus sekarang karena sinyalnya. Tadi merah, sekarang kuning. Udah lebih bagus. Sebentar saat kan belum. Allahumma sholli. Ini belum jalan. Saya nggak bawa modem saya hilang. Baik, sambil jalan nanti ini mudah-mudahan bisa sambil ini mudah-mudahan full ini. Kembali ke tadi, Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di depan para sahabat, ayat bukan mentorani syekh, apakah apabila orang mandi satu hari 5 kali, ayat bukan mentorani syekh, apakah tersisa kotoran dari tubuh? Para sahabat mengatakan, nah ya bukan mentorani syekh, tidak tersisa sedikit pun kotoran dari tubuhnya. Berarti apa? Bersih. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, fadzalika misu salawatul khams. Bayangkan seperti sholat 5 waktu. Analogi sholat dengan mandi, bayangkan. Kiasan sholat dengan mandi. Allah Akbar. Saya kadang-kadang mikir, iya ya. Sholat itu harusnya membersihkan jiwa. Qad aflaha man zakka wa khaba man dassaha. Kan kita selalu mengatakan hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Falah itu kan untung. Qad aflaha, untung. Man zakka, bagi yang membersihkan. Oh, berarti sholat sama dengan membersihkan. Membersihkan apa? Jiwa dari yang kotor. Disinilah pentingnya sholat sehingga hati kita, jiwa kita menjadi bersih. Mampukah kita seperti itu? Nah, kalau kita tidak punya ilmunya, maka kita tidak akan bisa membersihkan jiwa. Ilmunya apa yang kemarin kita sudah bahas? Jiwa itu kotor. Ini saya. Hati jiwa kotor. Dibersihkan dengan contoh yang gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang kita punya, semua adalah pemberian dari Allah. Semua adalah dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang kita punya. Punya apaan? Kita nggak punya apa-apa. Di sini Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Betapa dahsyat, semua milik Allah. Nggak ada yang kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua pujian milik Allah. Kita nggak punya pujian apapun. Mudah-mudahan kita bisa. Di sini baru kita ngerti kenapa sholat itu seperti mandi. Apa yang dibersihkan? Kekotoran jiwa kita. Waqad khaba man dassaha.
untuk mengotori Allah. Ini kita kan kotor dengan jiwa kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari jiwa kita. Maka redaksi ayat hadisnya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanallah. Ya Allah, ini redaksi-redaksi di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jiwa tidak ada Allah. Nah, ini yang harus kita pahami. Oh, membersihkan jiwa. Siapa yang membersihkan jiwa? Ya Allah Azza wa Jalla. Dikatakan anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah yang menciptakan, membersihkan jiwa ini. Ya, kita tidak punya kekuatan. Semua dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dibersihkan jiwanya. Nah, saya coba sebentar. Ketika kita membahas tentang apa yang harus kita lakukan, gitu kan, setiap saat adalah sholat. Tapi sholat itu seperti mandi. Saya analogi saja. Pernah enggak dalam hidup kita enggak mandi? 1 hari, 2 hari, keringetan bau. Mulutnya bau, badannya bau. Coba lihat, orang sholat pun demikian. Orang yang gagal sholat itu perilakunya menunjukkan tidak baik. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, pernah nggak kita mau mandi, barang nggak enak, bau, kemudian kita mandi, kamar mandi, masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi seperti sebelum kita masuk kamar mandi? Pernah nggak gitu? Nggak pernah kan? Rata-rata keluar kamar mandi udah wangi. Nah, sekarang coba perhatikan, pertanyaan saya adalah, coba bayangkan kita ini dalam keadaan marah, nggak enak, pokoknya gundah, gelisah. Tiba-tiba kita sholat, saya sholat. Apa yang dirasakan sebelum takbiratul ihram dan apa yang dirasakan setelah takbir, setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak perubahan dalam diri kita? Adakah kita ini seperti mandi? Subhanallah. Masih marah Ustaz. Sebelum sholat gedek. Habis sholat tambah gedek kok, parah banget ini. Sebelum sholat sedih. Habis sholat masih sedih. Terus sholat itu ngapain? Sholat ngapain? Itulah yang harus kita perhatikan. Kenapa orang tidak mengerti hasil sholat? Karena tidak mengerti bacaan-bacaan. Inilah, dan cara mengolahan bacaan pun tidak tahu. Ini yang kemarin kita sudah bahas dari awal tentang baca. Ya. Bacaan ini pernah saya bahas. Bacaan-bacaan sholat. Konsep dasarnya adalah titik nol. Titik nol. Ini susah ya, ini jarang dibahas ini ya. Kita contohnya memuji Allah, mengagungkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih, ke atas nih. Tapi ini memuji, konsep zikir. Zikir itu mengingat Allah. Zikir adalah mengingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ar-Rahman, ke atas ini A. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih. Balikin pada diri kita. Aku apa? Aku penghambaan diri. Yang B. Hamba diri kita sebagai hamba. Aku tidak punya apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau yang Maha Pengasih. Berarti aku nggak punya apa-apa, cuma dikasih titik tidak ada. Titik nol. Titik ketidakberdayaan. Sama dengan titik khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dikasih Allah. Dan kita bisa menikmati sujud, ya Allah, karena iman Kau kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, seluruh pujian milik Engkau yang A. Semua pujian Kau terpuji. B langsung. Aku. Ini konsep dasarnya seperti itu. Runtutannya seperti itu. Jelas ya, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Ustaz Jumal bisa kelihatan ya. Nah, mudah-mudahan. Jadi, mudah-mudahan suara saya jelas ya. Ini saya sudah ganti. Nah,
pakai HP saya, jadi nggak pakai ballroom. Kembali lagi tadi bahwa ketika kita berbicara tentang mandi, berarti ada yang bersih dalam diri kita. Kita dibersihkan dengan apa? Yaitu di dalam diri kita tuh ada yang kotor. Apa? Saya, bersaya saya. Saya hebat, saya ini, saya menepuk dada, saya pintar, saya cantik, saya apapun, saya punya jabatan, saya punya harta, apapun. Nah ini yang kadang-kala kita lupa bahwasanya kita ini titik nol, tidak mempunyai apa-apa. Mampukah kita merasakan titik nol ketidakberdayaan ini? Nah ini yang harus kita pahami. Mampukah kita merasakan ketidakberdayaan ini? Kadang-kala kita merasa hebat, merasa jago. Nah kemarin kita baru sampai Ar-Rahmani Maliki Yaumiddin. Nanti kita akan lanjutkan tentang Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Kita lanjutkan kajian tentang Iyyaka na'budu. Ini dahsyat. Sebab kita perhatikan redaksi Al-Qur'annya ya, yang kita hafal. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Subhanallah. Iyyaka na'budu. Nah, ini adalah kita konsep hanya kepada Engkau kami menyembah, na'bud. Padahal abdun ain ba'dal adalah hamba. Berarti kita menghambakan diri kita di hadapan Allah. Itu yang lupa. Yang selalu kita tahu, yang pendekatan konservatif, yang dari dulu kita paham, yang penting memuji Allah, memuji Allah. Padahal redaksinya na'budu itu menghambakan diri kami, hamba Engkau ya Allah. Na'budu maka diterjemahkan kami menyembah. Na'budu menyembah. Pada dasarnya redaksinya abdun adalah hamba. Na'budu ya kami hamba. Mengecilkan diri kita langsung kecil. Nah ini yang kemarin kita bahas, yang tadi saya sudah, yang A habis yang B yang tadi kita. A habis B tadi kita sudah bahas. Oke lihat. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Ini baru. Dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Objek yang disebut terlebih dahulu sebelum verb. Ada objeknya dulu sebelum kata kerja. Ya. Tidak disebut na'buduka wa nasta'inuka, kami menyembah Engkau dan kami minta pertolongan, tidak. Kalau begitu objeknya di akhir. Ini objeknya duluan, hanya kepada Engkau objeknya dulu, baru verb, baru kata kerja. Allahnya dulu objeknya, tujuannya. Maka kita sebelum melakukan apapun, sebelum bekerja, sebelum melakukan apapun, objeknya dulu, tujuannya adalah Allah. Maka mulailah semua dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai semua dengan nama Allah Azza wa Jalla. Ingat sekali, kita ini disuruh Allah Azza wa Jalla agar selalu menyembah Allah. Maksudnya menghambakan diri kita titik nol. Ketika kita sampai titik nol, itulah bersih. Tapi Anda bersaya-saya, saya hebat. Ambo harus menghormati saya ini orang terhormat, saya ini orang kaya, saya ini orang pintar, saya ini punya posisi, saya ini jabat. Ini orang-orang yang tidak mengerti la ilaha illallah. Artinya tidak ada yang diagungkan, tidak ada yang dipuji, tidak ada yang disanjung-sanjung kecuali Allah. Termasuk diri kita nggak perlu disanjung. Di sinilah kami menyembah. Maka kalimat menyembah menghambakan diri kita, mengecilkan diri kita, menistakan diri kita di hadapan yang maha suci, mengecilkan diri kita di hadapan yang maha besar. Kira-kira gitu. Oke, nah apa? Ini adalah mengagungkan Allah ke atas, gitu kan? Kelihatan enggak sejumlah ya? Mudah-mudahan kelihatan. Ibu Dewi kelihatan ya ke atas tuh gambarnya. Ada gambar panah ke atas. Itu memuji Allah, langit warna biru. Wih, langit warna biru. Kepada diri kita. Apa itu? Nah, ini yang lupa, yang hitamin yang ke bawah diri kita ke bawah ini. Apa itu? Allah Akbar. Tujuan hidup kita hanyalah untuk menyembah Allah kepada Engkau, menyembah Engkau ya Allah. Ini bentuknya aku dan kamu. Ini menunjukkan bahwa kita berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kami menyembah Engkau? Karena kami hamba Engkau, kami yang dicipta, kami yang diatur. Engkau yang mencipta, Engkau yang memiliki, Engkau yang mengatur. Kami yang dicipta, kami yang dimiliki, kami yang diatur. Ya kan?
Anda punya HP punya kamu, ya punya kamu. Berarti kamu yang punya hak ngatur-ngatur mau foto apa di dalamnya terserah. Anda punya laptop, ya punya laptop. Ini punya siapa, punya kamu. Ya terserah kamu isinya apa. Mau apa saja terserah. Oh saya nggak suka software ini, ya sudah di uninstall. Yang ngatur kamu, orang kaya yang punya. Ini rumah kamu, ya rumah kamu. Ya terserah ngatur gimana, lampunya di mana, kulkasnya di mana, TV-nya di mana, kasurnya seperti apa. Terserah itu rumah kamu. Jangan, yang punya adalah yang mengatur. Maka ketika kita mengatakan ya Allah yang mencipta langit dan bumi serta isinya Engkau, yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta isinya Engkau, yang mengatur pun Engkau, maka pujian milik Engkau. Maka kami sebagai hamba Allah, ya Allah kami menyembah Engkau, berarti kami menghinakan diri kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan yang kita agungkan. Maka hidup kami, lembaran hidup kami dari awal lahir sampai kita mati hanya membesarkan Allah. Karena kami adalah hamba Engkau. Na'budu, kalimat abdun berkali-kali saya ulangi, abdun adalah hamba. Abdullah, hamba Allah yang Maha Pengasih. Abdul Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih. Abdul Rahim, hamba Allah yang Maha Penyayang. Abdul Karim, hamba Allah, dan seterusnya. Ya. Mudah-mudahan jelas. Kemudian organ tubuh kita seluruhnya, organ tubuh kita, mata kita, telinga kita, semua istri hanyalah tunduk menyembah Engkau. Kenapa kami? Karena bentuknya na'budu kami. Bukan iyyaka a'budu. A'budu aku menyembah. Tapi na'budu. Kok menyembah jadi bentuknya plural? Harusnya kan saya sendiri. A'budu. Alif. A'budu. Aku menyembah. A'budu. Tapi disebut na'budu. Kenapa? Yang tunduk kepada Allah bukan hanya diri kita. Mata kita. Telinga kita. Semua yang ngatur siapa? Allah, termasuk nafas kita, berapa sel yang ada di paru-paru kita, semua yang mengatur sel-sel paru kita, semua ratusan juta sel, itu adalah Allah. Maka kita tunduk pada Allah. Mata kita tunduk pada Allah. Telinga kita tunduk pada Allah. Semua organ tubuh kita adalah milik Allah Azza wa Jalla. Karena ini semua milik Allah Azza wa Jalla, maka kita tunduk. Maka bentuknya kami. Tutur kata saya, wajah saya, semua ini, ada mulut, ada telinga, ini harus tunduk pada Allah, ya Allah. Ini harus taat pada Allah, mata kita. Pendengar kita harus taat pada Allah. Lidah kita, baru kita mengerti, oh kata-kata iyyaka na'budu itu kami, itu bentuknya adalah organ tubuh kita semua, walaupun Anda sendirian. Belum lagi kalau kita sudah menikah, kita punya pasangan hidup, kita punya anak, kita punya keluarga, ya Allah kami semua menyembah Engkau, ya Allah. Kami, bentuknya kami. Maka di dalam Islam ada disebut dengan kesetaraan sosial horizontal. Karena yang tunduk pada Allah bukan hanya kita ngajak istri kita, suami kita, anak kita. Anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri Anda dan keluarga Anda dari azab api neraka. Kita menjaga karena kita harus tunduk. Gitu. Ini bentuknya kami menyembah, bukan aku. Subhanallah. Baik, ini penting sekali, amat sangat penting buat diri kita semua. Jadi kita tidak hanya melafadzkan iyyaka na'budu, enggak. Dari awal Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, semua dikasih Allah. Tidak ada satu pun yang kita milik, semua milik Allah. Termasuk nafas kita, termasuk kelopak mata kita bergerak, Allah yang ngatur, karena Allah yang punya organ tubuh kita. Allah. Tidak ada yang kita punya, ya Allah. Anda merasa punya, itulah tumpul sholatnya. Tidak menghasilkan apa-apa. Tidak produktif sholatnya. Maka itu tidak aneh orang sholat tapi berbuat maksiat. Tidak mampu tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tidak mampu. Kenapa? Karena nggak ngerti sholat itu apa. Habis sholat masih berantem. Seandainya saya berantem sama istri saya. Kemudian saya berantem mana saya marah. Sholat harusnya berubah, yang tadinya saya marah menjadi tidak marah, itu namanya sholat yang benar. Baru mandi tadi kan keringetan bau, kemudian habis mandi jadi wangi, tadi mau marah gesalnya gara-gara sholat, ya Allah jadi tenang. Sini wahai anakku, ini istriku, sini cium, masya Allah damai. Masalahnya kita sholat itu
bayar doang. Maksudnya bayar, ia menutup semua langit dan bumi serta sisinya, termasuk jantung kita, paru-paru kita, semua adalah makhluk ciptaan Allah. Dan kita menyembah Allah bukan hanya aku, tapi diri aku. Suaranya Pak Ustadz. Suaranya hilang, tadi berdengung, sekarang hilang beneran Pak Ustadz. Tadi putus-putus, sekarang hilang. Maaf, ini jaringannya sini. Besok-besok insya Allah saya bawa modem kemana-mana ini. Ya, lanjut ya. Jadi kembali lagi tadi. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka banyak kita membaca Al-Fatihah tapi nggak paham. Maka itu sekarang kita mencoba memahami, oh, kenapa kami, ngerti kan? Emang bapak-bapak ibu-ibu mikir kita nanti masuk surga sendirian, jalan kaki tuk 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 masuk jalan sendiri-sendiri gitu. Lenggang kangkung sendiri masuk surga. Halo, enggak. Ditanya, tunggu dulu, mana bini ente, mana suami Anda, mana anak Anda, mana para tugas Anda, bukan hanya masuk surga sendirian, jaga diri Anda dan keluarga Anda dari azab api neraka. Mana? Seorang suami tanggung jawab terhadap istrinya. Istrinya malas-malas sholat, tanggung jawab dia. Subhanallah. Ini yang harus kita hati-hati. Istri juga begitu, suami saya nggak sholat, biarin aja urusan dia lah. Anda memang masuk surga gitu, ditanya kenapa suami kamu nggak sholat? Urusan dia ya Allah. Emang siapa yang ngatur? Kata Allah, aku yang ngatur. Ente harus ngatur anak istri ente semua keluarga. Satu atap tanggung jawab. Masya Allah. Maka baru kita ngerti, na'budu, kami menyembah. Bukan macuk colga cendilian belani. Enak aja macuk colga cendilian. Nggak bisa cendilian. Sama-sama semuanya. Gitu kan. Maka itu kita paham baru, na'budu, kami. Kumpulin di anak istri semua keluarga, wahai anak-anak. Kita ini sholat berjemaah. Sesungguhnya hidup kita ini berjemaah, walaupun ente sholat sendiri-sendiri, yang satu belum pulang di kantor, sholat di kantor. Ini kita ini menyembah Allah dari lahir sampai mati, menyembah Allah. Na'budu, na'budu. Jadi kalau keluarga kita nggak ada yang sholat, ada biarin aja masing-masing. Nggak bisa masing-masing tanggung jawab nanti karena kita sudah mendapatkan perintah Allah. Jaga diri Anda, keluarga Anda dari azab api neraka. Dan kamu sudah mengucapkan na'budu, kami menyembah kami. Nggak usah sama orang, saya sendirian Pak Ustadz. Nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya siapa-siapa gitu. Kalau nggak punya suami, nggak punya istri, berarti dia cewek apa cowok ya? Jadi nggak punya siapa-siapa, anak nggak punya semua. Orang tua udah meninggal, nggak mungkin nggak punya orang tua. Kecuali Mr. Bean dari langit. Kembali lagi tadi bahwa ketika orang itu sendirian tetap aja organ tubuhnya, matanya menyembah Allah, telinganya menyembah Allah, tangannya menyembah Allah, hartanya pun menyembah Allah. Maksudnya apa? Harta sesuai dengan Allah. Mata kita melihat, penglihatan kita sesuai dengan Allah, telinga kita sesuai dengan Allah. Subhanallah. Ini kata-kata na'budu iyyaka na'budu. Baru kenapa? Na'budu itu merasakan kita ini tidak punya apa-apa. Na'budu. Tadi kita sudah bahas iyyaka na'budu. Kemudian kita membahas iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kita lihat supaya kita paham, dan gambarnya sudah saya terangkan tadi bagaimana ada yang ke atas yaitu memuji Allah, terus ada juga yang menghambakan diri kita supaya kita ngerti. Nah, ini kata-kata na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat di sini Bapak Ibu, mohon maaf. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kelihatan nggak ini Ustaz Juma? Budawi, kelihatan nggak nih? Ya, mudah-mudahan kelihatan lah ya. Kecuali merem. Nah, kalau ngantuk yang kelihatan.
Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada kami minta pertolongan. Minta pertolongan, minta pertolongan, minta pertolongan. Berarti titik nol. Titik tidak berdaya. Walaupun Anda pejabat sekaligus, walaupun Anda punya harta banyak, walaupun Anda apapun, tetap Anda mengatakan kami minta pertolongan Engkau. Karena kita butuh pertolongan Allah. Nol. Nggak ada artinya apa-apa. Debu. Bukan Allah. Hanya pada Engkau. Itu mengagungkan Allah. Itu gambar ke atas tuh. Gambar panah ke atas biru. Wih, ke langit. Menyembah Allah. Mengagungkan Allah. Membesarkan Allah. Kemudian kita menghinakan diri kita. Merendahkan diri kita. Itu yang hitam itu. Bagaimana? Bahasa yang kita hafal. Pasti nggak ada yang hafal insyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Sama. Organ tubuh kami semua. Bahkan istri kami, suami kami. Ini semua minta kekuatan dari Allah. Jantung kita. Siapa yang menggerakkan kalau bukan Allah? Ginjal kita. Siapa yang bisa memfilter racun-racun di darah kecuali Allah melalui apa? Ginjal. Dan seterusnya begitu banyak. Maka kita butuh pertolongan dari Allah. Sampai hidup kita pun siapa yang ngasih nafas? Allah. Di sini baru kita ngerti iya karena Abu Dua iya karena saya jiwa kita dibersihkan. Bahasa gaulnya jangan sok belagu. Tenang. Itu berarti tidak ngerti Al-Fatihah. Kalau ada orang yang sombong angkuh, hobinya memamerkan foto-foto apalagi di WA grup. Wih, begitu banyak. Ingat, dia itu lupa Al-Fatihah. Loh, Al-Fatihah dia hafal, Ustaz. Maksudnya esensinya. Substansinya. Jadi ketika kita mengatakan iya karena Abu Dua iya karena saya, semua. Jadi kita, istri kita, suami kita, organ tubuh kita yang begitu banyak. Harta kita pun tunduk kepada Allah. Ya. Baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolonglah kami agar menjadi hamba-Mu yang pasrah. Semoga ya Allah ya Rabbi, kekuatan apapun dalam diri kita semua dari Allah. Maka kita tunduk kepada Allah. Orang yang mengerti hal itu, dia dapat keberkahan hidup. Keberkahan hidup. Lanjut. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berikan kami petunjuk. Jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah. Berarti kita tidak punya apa-apa kecuali hanya milik Allah. Allah yang maha membimbing seluruh makhluk-makhluknya. Ihdina itu kalimat hidayah. Hidayah itu gambarnya seperti cahaya. Ini menunjukkan tidak ada petunjuk untuk kami kecuali dari Allah. Berikanlah kami cahaya dalam menjalani kehidupan. Hidup ini butuh petunjuk-petunjuk, selalu digambarkan cahaya. Dan cahaya walaupun orang itu mati bagus, pinter tapi nggak ada cahaya, menabrak-nabrak rumahnya. Jadi jangan sampai kita lupa. Berikanlah kepada kami kekuatan yang untuk menjalani segala perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu. Kita minta tolong. Ya Allah, kasih aku cahaya dalam hatiku. Sehingga aku melihat orang-orang, ya Allah, ada rasa peduli, ya Allah. Kadang-kala kita peduli tapi tidak melakukan sesuatu. Allah. Maka kita butuh kekuatan dari Allah Azza wa Jalla untuk menjauhi semua maksiat-maksiat, terus semangat menjalani semua perintahnya, baik yang ibadah, wajib, apalagi sunnah, semangat terus. Nah, ini supaya kita minta kekuatan agar kita nggak sesat. Loh, kita kan sudah beriman, Ustaz. Iya kan kita nggak tahu masa akhir hayat kita. Tidak ada. Satu kadang-kala kasihan, ada orang yang selalu show off dirinya. Inilah aku hebat, ini aku hebat. Ini Ustaz terkenal, ini Ustaz levelnya level internasional. Ini Ustaz 5 benua. Ini Ustaz, ini apa nih?
Astagfirullahaladzim. Apa yang kita mau bawa ke akhirat? Tidak ada. Maka itu kita harus paham. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara ihdinas siratal ladzina an'amta. An'amta. Ya Allah, kasih aku jalan yang lurus, yang mana Engkau berikan nikmat kepada mereka. An'amta alaihim. Nikmat itu bukan berarti tanpa ujian. Justru orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi dan rasul. Justru Al-Quran mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyirus sabirin. Nah, ya Allah. Ini penting, kita minta tolong pada Allah gitu, agar Allah ngasih jalan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang soleh, orang-orang para nabi dan rasul, orang-orang banyak nikmatnya. An'amta alaihim adalah orang-orang yang kau berikan nikmat. Orang soleh dapat nikmat apa? An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jadi kita minta jalan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan. Subhanallah. Mudah-mudahan dalam hal ini kita bisa memahami ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. An'amta ni'matun, an'amta. Ni'mah. Jadi yang Kau berikan nikmat siapa? Nabi, Rasul, para syuhada, orang-orang soleh. Jadi kita ngikutin jalannya orang-orang soleh. Yes. Ini kadang-kala kita jauh dari orang soleh, gimana mau ngikut? Jauh. Maka itu bentuklah lingkungan kita orang-orang yang soleh. Oke, lanjut. Ini mengucap Allah, nah, berikanlah kepada kami petunjuk seperti kehidupan yang Engkau telah berikan nikmat. Hidup seperti para nabi, orang-orang mati syahid, orang-orang imannya benar, orang-orang yang soleh. Masya Allah. Luar biasa. Ini gambaran an'amta alaihim. Maka kita belajar kisah-kisah para nabi. Supaya kita ngerti bagaimana kita mengolah diri kita seperti jejak para nabi kita ikutin. Kita belajar orang-orang soleh seperti apa hidupnya. Orang mati syahid dia berjuang di Allah. Jiwa raga yang diserahkan kepada Allah. Terus kalau kita ngasih jiwa raga kita, apa yang bernilai? Hanya Allah bernilai. Subhanallah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sengaja saya cepatin ya karena ini sudah jam 5, jam 4:30 lah. 5 menit lagi nanti kita akan ada tanya jawab. Yaitu jalan yang lurus, tapi bukan yang kau murkai. Dan bukan juga orang yang sesat. Disinilah ya Allah, orang-orang yang kau murkai karena ketidaktaatan mereka. Orang nggak taat ya dimurkai oleh Allah. Tapi ada nggak orang yang taat? Wih, banyak alhamdulillah. Nah, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang musyrik, mereka justru memusuhi kita. Mereka justru memerangi kita. Nah, ini yang harus hati-hati. Saya tekankan ayat suci Al-Quran menerangkan hal itu. Jadi kita harus hati-hati. Kembali lagi tadi bahwa kita ini membutuhkan Allah Azza wa Jalla bimbingan. Okay? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah jangan sampai kita seperti mereka doa. Karena kita tidak tahu akhir hayat kita. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kajian yang terus-menerus kita dalami. Jadi ketika kita sholat takbiratul ihram sampai waladhdallin amin, kita rasa. Maka pelan-pelan, kalau nggak pelan-pelan, gimana mau memahami itu semua pelan-pelan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semua milik Engkau ya. Semua titipan dari Engkau. Harta dari Allah. Semua dari Allah. Ini yang harus kita rasakan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada pertanyaan. Halo. Halo Mudi, ada pertanyaan nggak co-host? Besok masih ada kan ya? Masih ada Pak, jadi kita lanjutkan untuk besok aja karena hari ini alhamdulillah belum ada pertanyaan. Dan agak sedikit tough ini Pak karena sinyalnya hilang-hilang. Insya Allah besok kita lebih baik ya Pak. Gitu. Ya udah Pak Ustadz, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Pak Ustadz? Silakan. Intinya bagaimana kita mengolah jiwa kita, membersihkan. Bersihkan apa? Kamu belum kenal saya? Seorang hebat,
seorang tenar, seorang kondangan kali. Wih, merasa. Nah ini kotor. Kita bersihkan dengan sholat. Nah, lihat, perhatikan bapak-bapak ibu, baju kita kotor aja, langsung cuci. Gitu kan? Kita keringetan, gak enak banget. Mandi ya. Ya kan? Rumah kita, harus disapu, dipel nih. Nggak betah nih yang kotor kan? Maka matanya itu sehat. Maksudnya gimana supaya bersih. Coba perhatikan jiwa kita. Jiwa saya kotor. Tahu dari mana ente? Marah-marah mulu. Baperan, gampang tersinggung. Apa itu? Nah itu hati-hati kita ya. Maka gimana? Sholat lagi kita belajar dari sholat. Belajar. Tidak cukup jiwa. Yang tadi gambar hati-hati. Oke? Ada lagi pertanyaan, itu aja sih. Kita mencoba untuk membersihkan jiwa kita. Dah. Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada lagi. Jadi mungkin kita sudahin aja ya Pak ya. Ketemu lagi. Iya. Silakan. Tutup. Silakan ditutup Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya. Halo Pak Ustadz, silakan ditutup Pak Ustadz. Suara saya Baik, kecil ya. Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ingat hati kita selalu kotor. Dengan apa? Dengan nafsu-nafsu kita. Maka dibersihkan. Walaupun nggak ada setan, walaupun nggak ada setan, kita sudah bahas ini surat Toha. Orang masuk neraka bukan murni karena setan doang, tapi karena nafsu kita. Nafsu itu yang mengotor kita. Qad khaba man dassa, rugi bagi mereka yang mengotorinya. Maka kita bersihkan dengan apa? Dengan banyak-banyak berzikir, sholat sunnah, gitu. Banyak sedekah, apapun, baca Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan kita mampu membersihkan jiwa kita sampai titik namanya an-nafsul maut, ma'innah, jiwa yang tenang. Maka ketika malaikat datang, kita akan dipanggil wahai jiwa yang tenang. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita baca doa dulu. Nah, ini ada yang sakit, tadi ada titipan. Ada yang sakit, dari jemaah-jemaah sakit. Ya. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang sudah meninggal dunia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang yang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah Bapak Ibu kami, orang tua kami, sebagaimana mereka telah menyayangi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah meninggalkan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Baik yang telah meninggalkan kami, mereka masih hidup bersama kami. Mereka yang telah wafat, masukkanlah dalam surgamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sembuhkanlah saudara-saudara kami dalam keadaan sakit. Siapapun di antara keluarga kami, kerabat kami. Ya Allah, khususnya Eri Adityawan bin Sulantin Winarno. Ya Allah, sembuhkanlah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit saudara-saudara kita. Termasuk Ibu Kasila binti Joyo Suwito. Ya Allah, Allah merabban nas bil ba'sa wa syanta syahid. لا شفاء إلا الشفاء كالشفاء لا يغادر السقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك سيدنا محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, sampai jumpa lagi.